rasulihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena jika bukan karenanya kita tidak bisa berkumpul sore hari ini untuk sama-sama menuntut ilmu ya sambil ngabuburit di sore hari ini. Salam serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang kelak mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, dan juga semoga Bapak Ibu selalu Allah mudahkan untuk meraih ampunan dan juga keberkahan di bulan yang mulia, bulan Ramadan ini. Insya Allah sore hari ini saya akan menemani Bapak Ibu semua untuk sama-sama kita belajar bersama Ustadz Wimar. Insya Allah di sore hari ini di kajian Ramadan dengan tema Mindful Ramadan ala Rasulullah. Nah, kita mungkin sering banget ya tidak mindful ketika menjalankan satu aktivitas gitu, karena memang entah kita sedang banyak pikiran gitu ya, atau memang kita tidak sadar saja, tidak ada sepenuh jiwa dan raga gitu kala itu ketika kita melakukan satu kegiatan. Nah, maka dari itu kita akan sama-sama mempelajari bagaimana sih mindful Rasulullah gitu ya, terlebih untuk memaksimalkan amal kebaikan di bulan Ramadan ini supaya kita bisa akselerasi amal kebaikan gitu ya yang ada kesempatan waktunya di bulan Ramadan ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan langsung mendengarkan kajian pemaparan materi dari Ustadz Wimar Aditya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan dulu siapa nih Ustadz Wimar Aditya itu gitu ya. Barangkali Bapak Ibu sudah ada yang kenal atau ada yang baru dengar nih Ustadz Wimar Aditya, saya izin memperkenalkannya kepada Bapak Ibu semua. Jadi nama lengkapnya adalah Ustadz Aditya Wimar Setio, namun memang dikenal dengan Ustadz Wimar, dan Instagramnya Bapak Ibu boleh dicek di @wimaraditya. Nah, saat ini Ustadz Wimar itu aktif berdakwah sebagai salah satu bagian dari tim pusat Yuk Ngaji, atau yang Instagramnya itu @yukngajiid, kemudian juga founder and trainer dari Ngefast and Ngeslow. Instagramnya boleh juga dicek di @ngefast dan juga @ngeslow. Kemudian pembina Majelis Taklim Khairatul Nisa, Instagramnya juga ada di @mtkhairunisa, dan juga pembina dari Majelis Taklim Keluarga A2, ada juga Instagramnya di @keluarga A2. Kemudian juga pembina aplikasi dakwah dari sini di @darisini.com Instagramnya, dan juga pembimbing jamaah di Terang Trip, bisa juga diceknya Instagramnya di @terangtrip. Nah, sekarang, dan juga beliau pernah aktif berdakwah sebagai narasumber di program Share It MNC Muslim TV @MNC_Muslim TV, itu akun Instagramnya. Nah, itulah mungkin sedikit perkenalan dari Ustadz Wimar yang akan sama-sama berbagi kepada kita di sore hari ini tentang bagaimana kita bisa menjalani Ramadan ini dengan mindful gitu ya, ala Rasulullah SAW. Ustadz, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mbak, sehat. Alhamdulillah. Baik, kalau misalnya Ustadz sudah siap, maka saya persilahkan Ustadz untuk langsung menyampaikan materi pada sore hari ini. Baik, makasih banyak sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa manda bidakwatihi, wa iltazama bitariqatihi, wa tarasama khutuhu jalalaki datan islamiyatan asasan fikrotih, wa ahkama syariatan mikiasan ya'malih, wa mastaran yahkami. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita curahkan pada junjungan besar kita Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berharap semoga syafaat beliau tercurah atas keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, termasuk di dalamnya adalah kita, dan tercurah terus hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, dari SD Alfa Centauri, baik orang tua maupun murid dan guru, seluruh staf yang saya hormati, terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Wimar Aditya. Saya datang dari komunitas namanya Yuk Ngaji. Ya, alhamdulillah hari ini ada kesempatan kita untuk bertatap muka online untuk sedikit memikirkan tentang pentingnya bulan Ramadan agar sisa sekian puluh hari yang masih tersisa ini kita bisa maksimalkan dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah, Ramadan itu adalah salah satu bulan yang kita sudah paham sebagai bulan yang termulia daripada bulan-bulan yang lainnya.
Kalau dulu ada Nabi Yakub yang punya 12 anak dan satu anaknya lebih istimewa daripada yang lain yaitu Nabi Yusuf, maka sebagaimana ada 12 anak, ini ada 12 bulan di mana satu bulan lebih mulia dari yang lainnya yang disebut dengan Ramadan. Ramadan mulia kita sudah memahami karena ada Al-Quran yang turun di dalamnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di dalam bulan suci ini Allah turunkan Al-Quran. Allah jadikan sesuatu yang teristimewa menjadi mukjizat sepanjang masa ila yaumil akhir, ini turun di bulan suci yang namanya Ramadan. Bahwasanya Ramadan itu mulia karena Ramadannya, kita nggak berpikir begitu, tapi karena ada Al-Quran yang turun di bulan Ramadan. Karena kalau teman-teman bisa lihat dari arti kata, Ramadan itu dari kata romat, romat itu artinya gersang. Jadi kalau di musim Ramadan, di bulan Ramadan, itu biasanya bulan paling panas. Kalau kita kemudian umroh di bulan suci Ramadan, ya sudah alhamdulillah, sudah paling panas, paling rame, gitu kan ya, paling mahal. Tapi orang berbondong-bondong untuk melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Kenapa? Karena pahalanya berlipat ganda. Ada satu hadis yang Rasulullah sampaikan di mana pahala di bulan Ramadan Allah lipat gandakan sampai 10 bahkan 700 kali lipat untuk setiap amalnya yang kita lakukan di bulan Ramadan. Maka kesempatan besar tentu bagi kita untuk memanfaatkan bulan yang termulia ini. Berikutnya, saya ingin menyampaikan bahwa memang begitulah fitrah daripada Al-Quran, ibu-ibu sekalian. Al-Quran itu fitrahnya memuliakan siapapun yang berinteraksi dengannya. Siapapun yang kemudian menjadikan Al-Quran ini sebagai tuntunan dalam kehidupannya. Maka apapun dan siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan mulia. Kita mengenal di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam, di mana di malam itu Allah turunkan Al-Quran. Yang kemudian Rasulullah katakan malam ini khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Why? Kenapa malam yang kita sebut dengan nama Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan? Bukan karena malamnya sekali lagi, tetapi karena ada Al-Quran yang turun di sana. Kita mengenal Rasulullah kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah curahkan keselamatan dan juga syafaat beliau kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW menjadi manusia termulia bahkan di atas seluruh nabi, di atas seluruh rasul, itu juga karena Al-Quran. Jadi kalau kita mau bikin piramida ya, piramida diagram kemuliaan manusia. Nanti kita akan ngelihat bentuknya seperti piramida di mana kelompok paling banyak itu justru adalah orang-orang yang letaknya paling bawah. Siapa mereka? Allah katakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir di antara mereka adalah ahlul kitab dan musyrikin. Kemudian Allah katakan mereka letaknya ada di neraka, mereka seburuk-buruk penciptaan. Ulaika hum syarrul bariyah. Berarti di antara seluruh manusia nih, golongan paling rendah itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang kemudian diciptakan semulia manusia yang lainnya, fi ahsani taqwim, tetapi mereka tidak gunakan akal mereka untuk berpikir atas penciptanya dan beriman atas siapa yang seharusnya dia imani, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan orang kafir ini menjadi kelompok yang paling rendah walaupun diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Di atas orang kafir tentu berarti ada golongan orang-orang yang beriman. Nah, klaster orang beriman ini berlapis-lapis. Dari mulai golongan orang munafik ada, golongan orang fasik ada, golongan orang-orang yang kemudian males mungkin dalam beribadah dan lain sebagainya itu juga ada. Nah, sampai di atas, di top levelnya itu ada golongan orang-orang yang disebut dengan nabiyin, orang-orang yang nabi. Walaupun di bawah nabi ini masih ada golongan orang syuhada, siddiqin dan lain-lain, muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi levelingnya dari yang beriman tapi males gitu ya, atau beriman tapi membohongi dirinya seperti orang-orang munafik, orang-orang fasik tadi yang sudah tahu dosa tapi dilakukan terus, kemudian orang-orang yang bertakwa sampai di level siddiqin, syuhada dan lain-lain, sampai di top di atasnya itu ada nabiyin, orang-orang yang Allah berikan ilham atas wahyu yang harus kemudian menjadi tuntunan dalam kehidupan dia. Nabi ini jumlahnya ratusan ribu, ibu bapak sekalian. Nah, di atas nabiin ini ada golongan rasul. Rasul itu adalah golongan nabi, ya. Jadi kalau rasul itu pasti nabi, kalau nabi belum tentu rasul. Nah, rasul adalah nabi yang kemudian membawa risalah yang Allah turunkan. Allah katakan inna dina indallahil Islam. Allah tidak meridhoi agama apapun kecuali daripada Islam. Maka rasul-rasul inilah yang membawa risalah Islam dari yang kita kenal pertama namanya Nabi Adam sampai penutup Khotamul Anbiya yaitu Rasulullah kita Muhammad SAW. Ini golongan yang paling pucuk nih, 25 yang teristimewa dari seluruh golongan manusia.
Nah, ternyata dari 25 itu Allah pilih 5 yang lebih mulia daripada yang lainnya. Semuanya mulia, tapi ini lebih mulia daripada yang lainnya. Kita mengenal dengan nama ulul azmi, nabi-nabi dengan kesabaran lebih, nabi-nabi dengan tingkat tekanan dan ujian yang lebih daripada nabi-nabi yang lain. Kita mengenal ada Nabi Allah Agung kita Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah 5 yang tertinggi. Ternyata di antara 5 itu Allah ambil 2 menjadi khalilullah, menjadi kekasihnya Allah, menjadi orang yang sangat dicintai Allah, dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. 2 terbaik dari top 5 tadi itu adalah Rasulullah kita Muhammad dan Nabi Allah Agung Ibrahim alaihissalam. Dari 2 ini ternyata ada 1 yang lebih mulia dari yang lain, yaitu adalah Rasulullah kita Muhammad SAW. Rasulullah tentu mulia, dari nasabnya dia mulia, dari klannya, dari segala rupa lah. Dia luar biasa mulia. Tetapi yang menyebabkan Rasulullah menjadi nomor 1 manusia di atas muka bumi itu bukan karena fisiknya, bukan karena nasabnya, tetapi adalah karena Al-Quran yang ia bawa. Sekali lagi, catatan yang mau saya sampaikan hari ini adalah fungsi kita mengingat Ramadan adalah fungsi kita mengingat Al-Quran. Karena Ramadan itu selain syahrul syam, selain bulan kita berpuasa, itu juga syahrul Quran. Bulan kita mendekatkan diri kepada Al-Quran, karena Al-Quran yang kita harapkan kita dekati ini akan memberikan kemuliaannya kepada kita, akan membuat kita yang berinteraksi dengan yang mulia. Maka kalau ada sebuah bulan yang jadi teristimewa di antara 12 bulan yang lain adalah karena Al-Quran. Kalau ada satu malam yang kemudian teristimewa karena turunnya Al-Quran, bahkan dia dinobatkan lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau ada manusia yang menjadi manusia nomor 1 paling mulia karena dia membawa risalah Al-Quran, maka tidakkah kita berpikir bahwa diri kita yang salah banyak ini, diri kita yang hina ini juga ingin mulia lewat Al-Quran. Maka daripada ini kita kemudian menelisik apa sih dibalik daripada Al-Quran. Jadi ceritanya urutannya kayak tadi ya. Kita ada di bulan Ramadan, dia mulia karena Al-Quran. Ternyata Al-Quran memuliakan siapapun yang berinteraksi dengannya. Maka kita coba lihat apa itu Al-Quran. Al-Quran, ibu bapak sekalian, itu adalah sesuatu yang Allah turunkan hudan linnas, untuk menjadi petunjuk bagi manusia. Dan Allah juga sampaikan wabayyinati minal huda, penjelasan-penjelasan atas petunjuk yang Allah turunkan. Artinya Al-Quran ini sudah dijelaskan segamblang-gamblangnya agar kita bisa menjadi pribadi yang beruntung kelak, karena kita hidup dengan aturan terbaiknya Allah yang menciptakan segala sesuatu. Al-Quran adalah petunjuk. Tapi kalau kita lihat zaman sekarang ya, mohon maaf, ini adalah otokritik untuk diri saya sendiri yang juga seorang muslim. Kita tidak melihat banyak orang memuliakan Al-Quran di posisi tertingginya. Al-Quran posisi tertingginya sebagai petunjuk, way of life. Tetapi banyak manusia yang kemudian menjadikan Al-Quran hanya sebatas pajangan di rumahnya. Hanya kemudian membasahi lisan mereka tanpa memahami apa sih maksud dari apa yang membasahi lisan tersebut, apa sih maksud dari ayat-ayat yang dia hafal. Pernah saya ketemu sama penghafal Al-Quran, di mana penghafal Quran tentu adalah sesuatu ibadah yang sangat mulia. Dia hafal kurang lebih hampir 10-an juz. Waktu itu masuk ke surat An-Nahl atau An-Naml gitu, saya lupa. Terus kemudian saya tanya, apa maksud dari surat yang kamu hafal? Terus dia bilang, waduh kalau sekarang sih fokusnya ngafalin dulu Ustadz, karena kan kita memang belum masuk kepada pembahasan maksud, arti, dan lain-lain. Batin saya cuma berpikir, oke, menghafal itu sebuah kebaikan, tapi apakah Al-Quran turun untuk dihafalkan? Nah ini kemudian menjadi pertanyaan besar. Kalaulah menghafalkan itu dipredikatkan dalam kategori ahkamul khamsah ya, 5 hukum amal manusia, yaitu ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, maka menghafal Al-Quran itu masuknya kemana? Jawabannya masuknya ke sunnah. Orang nggak menghafalkan Al-Quran nggak dosa, walaupun menghafalkan Al-Quran menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi perlu diingat, yang namanya sunnah nggak pernah bisa ngalahin wajib. Yang namanya sunnah nggak mungkin bisa ngalahin sesuatu yang lebih utama, yaitu yang wajib. Kayak contoh, kita mengenal ada 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum subuh, yang kalau kita lakukan Allah bilang itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pertanyaannya, apakah lantas kalau kita sudah dapat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya, lantas sholat subuhnya kita tinggal? Kan nggak masuk akal. Nggak mungkin dong orang kemudian dengar azan, terus kemudian masuk masjid, qobliyah subuh, pas qomat, terus pulang gitu kan ya. Nah ini kan nggak masuk di akal. Tentu ini nggak mau kita tiru.
gitu ya. Sama ditirunya kayak misalkan besok tuh Idul Fitri. Nanti teman-teman akan ngelihat semua orang bergegas menyiapkan yang terbaik untuk sholat Id gitu ya. Sholat Id dari mulai bajunya, minyak wanginya, dandanan penampilannya, mobilnya dicuci segala rupa untuk bisa sholat Id bareng-bareng. Tapi sholat subuh nggak kelihatan. Nah, ini yang kemudian menjadi parameter kita untuk juga memahami di dalam Al-Quran ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang sunnah apa? Yang sunnah membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, itu nilainya sunnah. Di mana itu sebuah kebaikan yang tidak bisa kita juga anggap remeh. Rasulullah katakan bahwa kalau kita membaca Al-Quran, maka satu hurufnya itu dikali 10 kebaikan. Kalau kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, yang disebut sebagai ayat pertama dari suratul Fatihah, itu ada 19 huruf di situ. Maka kalau itu 19 huruf, Rasulullah bilang satu hurufnya dikali 10 kebaikan, maka dalam bacaan basmalah ada 190 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim doang, belum berbicara alif lam mim. Rasulullah bilang bukan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf, yang setiap hurufnya dikali 10 kebaikan. Berarti membaca Al-Quran mulia? Yes, luar biasa mulia, tetapi itu nggak wajib. Orang nggak baca Al-Quran itu nggak dosa, tetapi orang tidak mengamalkan isi Al-Quran itu dosa. Oke, saya ulangin ya. Orang nggak baca Al-Quran, orang nggak ngafal Al-Quran itu nggak dosa. Tapi orang nggak mengamalkan isi Al-Quran itu dosa. Maka kita butuh paham bahwa yang terpenting daripada Al-Quran adalah menjadikan Al-Quran way of life kita untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu puncak tertinggi daripada mukjizat Al-Quran. Yang nanti setelah diterapkan, kita baru tahu kehebatan Al-Quran itu seperti apa. Contoh, ada orang datang dia bilang, Ustadz, mohon maaf nih, saya lagi ada kesulitan. Kesulitan apa? Iya, sekarang saya terlilit hutang. Kemarin mungkin pinjol lah, mungkin ya, atau rentenir lah, atau yang lain. Oh gitu Ibu, iya. Mohon maaf, kemarin pas Ramadan baca Al-Quran. Oh baca Ustadz, khatam. Oh khatam Ustadz, bahkan sampai 2 kali. Masya Allah. Berarti lewat dong surat Al-Baqarah. Oh ya tentu namanya khatam kan dari depan sampai belakang. Berarti lewat dong kepada ayat, kemudian ada kalimat di sana wa ahallallahu bai'a wa harama riba misalnya. Telah aku bolehkan kalian untuk berjual beli dan aku telah haramkan riba. Ya harusnya dilewatin. Terus kenapa nggak diterapkan? Lantas kemudian ketika sudah menjadi masalah besar dalam kehidupan, baru Ustadz ditanyain. Baru kemudian dicari solusinya. Loh, Al-Qurannya kan dibaca, kenapa isinya tidak diterapkan? Atau misalkan, Ustadz mohon maaf hidup saya lagi ruwet nih, saya perang saudara Ustadz. Loh kenapa? Kemarin ibu bapak almarhum Ustadz, Allah panggil dan sekarang anak-anaknya kayak anjing sama kucing rebutan waris. Kemarin baca Al-Quran, baca Ustadz. Oh sampai surat An-Nisa, ya pasti dilewatin Ustadz. Ayat 10, 11, 12, 13 kelewatan. Ya itu dibaca juga sampai selesai, sampai An-Nas itu kita baca semua. Oh gitu, kenapa nggak diterapkan? Sementara Allah dengan gamblang menjelaskan tata cara hukum waris, pembagiannya sampai hitung-hitungan detailnya ada di dalam surat An-Nisa ayat belasan. Kenapa itu tidak diterapkan? Kenapa Islam kemudian hanya menjadi, mohon maaf ya, hanya menjadi bacaan-bacaan semacam kayak jimat gitu? Kalau takut baru baca ayat kursi. Sampai kayak ada idiom kalau di kampung-kampungnya, kalau kedengaran suara Al-Quran dibacakan dari toa masjid, itu pilihannya cuma 2. Kalau nggak lagi hari Jumat berarti sebentar lagi Jumatan, atau yang kedua ada yang meninggal dunia. Nah, kesannya jadi begitu. Al-Quran dibacakan jadi kayak misalkan ada yang meninggal dunia, atau misalkan dibacain Al-Quran untuk kemudian meruqyah rumah, untuk kemudian ya memang itu ada tuntunannya, tetapi tidak lantas itu saja. Tidak lantas kemudian Al-Quran hanya perlu untuk dikaligrafi dengan seindah-indahnya dipajang di rumah. Hiasan terbaik di dalam rumah itu Al-Quran. Maksudnya apa? Bukan juga pajangan, bukan juga hanya sebatas bacaan, tetapi dijadikannya Al-Quran sebagai tuntunan dalam kehidupan di rumah tangga itu. Maka Al-Quran, kemuliaannya, mukjizatnya itu ada ketika diterapkan. Hudal linas wabayyinati minal huda, dan Allah sudah jelaskan petunjuk ini dengan secara gamblang lewat hadis-hadis Rasulullah, lewat diturunkannya para ulama menjelaskan, mereka adalah warasatul anbiya kan ya, mereka adalah pewaris para nabi yang menjelaskan Al-Quran itu kayak gimana nerapinnya, kayak gimana harus jalaninnya. Itu adalah kemudian untuk bisa kita sampai pada titik mukjizat Al-Quran yang sebenar-benarnya. Maka ketika ada individu dia mau bertakwa dengan Al-Quran, maka dia insya Allah pasti bahagia. Itu jaminan. Karena taat itu pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Itu sudah rumus. Gitu ya. Jadi maksiat tinggal tunggu tumbal sampai kehidupan kita susah, taat tinggal tunggu berkah sampai kehidupan kita Allah mudahkan. Allah kemudian buka lapangkan. Dengan apa? Ya tentu dengan aturan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Individu bertakwa, individu bahagia. Kalau ada rumah tangga bertakwa, maka sakinah, mawadah, warahmah jaminannya.
Kalau kemudian ada lingkungan atau masyarakat yang bertakwa, maka Allah juga curahkan keberkahan bagi mereka. Sampai di level kalau ada negara bertakwa, maka baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itu yang sering kita doakan atas negara kita. Akan muncul kemudian keberkahan yang melimpah ruah. Allah katakan Allah akan curahkan kemudian berkahnya dari langit untuk penduduk-penduduk bumi yang kemudian mau beriman dan bertakwa. Tetapi sayangnya sebagian besar daripada mereka mendustakan ayat Allah, maka Allah azab mereka atas perbuatan mereka sendiri. Jadi banyaknya kesulitan kita, banyaknya kesusahan kita itu adalah lantaran karena Al-Quran kita tinggalkan atau Al-Quran kita salah dalam gunakan. Kita cuma berhenti sampai bacaan. Bayangin ya, ada dokter ngasih obat itu kan ya, Bu, Pak, ini mohon maaf penyakitnya sudah sangat-sangat kronis gitu ya. Tolong diminum obatnya dengan disiplin dan lain-lain. Katakanlah ya yang saya hafal misalkan ada antibiotik nih Pak, amoksisilin misalnya. Ada penurun panas nih, paracetamol, ada vitamin dan sebagainya. Terus sampai rumah kita nggak tebus obatnya, kita nggak tebus resepnya, kita baca. Oh, paracetamol 3 kali sehari, amoksisilin 2 kali sehari sebelum makan. Oh, vitaminnya diminum kalau lemes, kalau udah nggak lemes nggak usah diminum, nggak apa-apa. Kita ulang lagi besoknya. Kita ulang lagi besoknya. Kita baca 100 kali, kita baca jadi wirid 1000 kali. Pertanyaannya, sakitnya hilang? Kan ya enggak. Maka disebut maksud kata ikro. Ikro, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, atas Tuhan yang menciptakanmu. Itu maksudnya tidak hanya sekedar membaca, tapi dengan membaca akhirnya kita faham, dengan faham akhirnya kita yakin, dengan yakin akhirnya kita mau mengamalkan apapun yang ada di dalam Al-Quran, dan dengan itulah Allah akan memberikan mukjizatnya, yaitu kehidupan kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Di dalam Islam Allah jaminkan kebahagiaan tertinggi. Nah, ini saya mau cerita sedikit teman-teman sekalian terkait kebahagiaan tertinggi yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Saya izin menyampaikan materinya lewat slide. Nanti setelah itu mungkin kalau ada yang mau bertanya, teman-teman silahkan bisa bertanya lewat moderator nanti insya Allah. Baik, ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait hidup Bapak Ibu sekalian. Suara backsoundnya terdengar atau kekerasan, kasih tahu ya di kolom chat ya. Let me tell you something about life. Ayo kita bahas tentang kehidupan. Bahwa ketika kita ada di kota maupun kita ada di desa, kita ada di tempat terpanas maupun kita ada di tempat terdingin di dunia. Kalaupun kita hidup di atas laut ataupun kita menyelam di bawahnya, ada satu yang pasti daripada hidup. Mau kita ada di atas panggung ataupun bersorak di bawahnya, mau kita kerja ataupun nganggur, one thing is for sure, satu yang pasti dari kehidupan, life is never flat kalau kata iklan. Hidup nggak mungkin gitu-gitu aja. Hidup nggak mungkin tanpa ujian dan tanpa masalah. Maka Allah katakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja Allah ciptakan kemudian kehidupan dan kematian ini agar kita bisa menunjukkan kepada Allah amal-amal terbaik kita. Ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur, dan Allah maha perkasa lagi maha mengampun. Di ayat yang kemudian yang lain Allah juga katakan laqad khalaqnal insana fi kabad, di mana Allah ciptakan kehidupan ini berpasangan dengan kesusahan. Allah itu senantiasa menjadikan orang yang hidup itu menghadapi ujian-ujian. Tahu kenapa? Karena untuk menunjukkan ahsanu amala itu butuh ujian sebagai apa? Sebagai medianya. Ya, kayak misalkan kita kepengen nge-share informasi, medianya bisa WhatsApp, bisa Instagram, bisa TikTok mungkin atau yang lainnya. Untuk bisa beramal, medianya apa? Ujian. Ada kemudian jamaah saya tanya, kamu pengen dapat jodoh soleh nggak? Oh ya, yang penghafal Quran. Oh ya Ustadz, ganteng. Iya ya mau. Terus kemudian atletis, makanannya sehat. Oh mau Ustadz. Kaya raya gitu kan ya, bisnisnya lancar, anak tunggal lagi. Kemudian bapaknya sudah tua rentang, siap-siap dapat warisan. Dan kemudian dia bilang, oh ya siap Ustadz, mau banget. Nah pertanyaannya, kalau suamimu besok itu sesempurna itu, sudahlah kaya, ganteng, soleh, setia, nggak mau poligami, katakanlah begitu ya. Kalau sudah sesempurna itu, pertanyaannya terus kapan sabarnya? Terus kapan kita ikhlasnya coba? Terus kapan kita bisa qanaahnya? Terus kapan kita bisa merintih dalam doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka teman-teman harus paham bahwa ujian harus kita syukuri karena dengan ujian ada kesempatan beramal, dan itulah pasangannya hidup. Hidup nggak mungkin akan bisa lepas daripada ujian. Nah, ketika kemudian kita meniti jalan hijrah, teman-teman sekalian, banyak orang berpikir pengen bahagia. Tadi ya, saya lagi cerita tentang kebahagiaan tertinggi apa sih yang Islam mau berikan kepada kita.
Ketika orang kemudian berkata, I just wanna be happy, orang kadang berpikir dia pengen dapat kekayaan yang banyak supaya dia happy, atau supaya dia bahagia, atau dia kepengen jabatan, kepengen popularitas, atau kebebasan, freedom of doing anything gitu ya. Dia nggak mau terikat dengan sistem apapun, sehingga dia bisa merasakan kebahagiaan. No, ini bukan hal yang akan membuat teman-teman bahagia. Kenapa? Ya cobalah kemudian berkenalan dengan luasnya atau banyaknya orang di luar sana. Kan Allah bilang dibuat suku-suku gitu ya, berbeda-beda ras jenis, berbeda-beda, mungkin ada yang kaya dan miskin, lita'arofu, agar kita saling bisa mengenal satu dengan yang lainnya. Setelah saya mengenal orang kaya, ternyata orang kaya punya masalah. Setelah saya mengenal orang artis gitu yang populer, ternyata orang populer itu hidupnya nggak mudah. Ada banyak-banyak hal mudah yang kita bisa lakukan yang nggak bisa dilakukan orang populer. Contohnya makan di warteg misalnya, atau jalan-jalan lenggang kangkung nyari bubur pas lagi ngabuburit, itu nggak bisa dilakukan artis. Nanti habis waktu dia buat tanda tangan sama foto-foto kan gitu kan ya. Atau orang yang jabatannya tinggi kita pikir enak, nggak, tekanannya luar biasa gitu kan ya. Dikit salah kejeblos gitu kan ya, dan kejeblosnya nggak karuan gitu ya. Itu orang yang jabatannya tinggi. Orang yang punya kebebasan, apakah kalau kita benar-benar tanpa ada aturan akan menyenangkan? Enggak juga. Karena kita akan kemudian merindukan tata kelola yang indah. Kita akan pengen sebetulnya sebuah kehidupan yang terstruktur dan terorganisir, itu fitrah daripada manusia. Maka ingat, laqad khalaqnal insana fi kabad, dalam surat Al-Balad Allah sampaikan, enggak, hidup itu pasti ada kesusahan yang aku berikan. Life is never flat. Maka ingat baik-baik, ketika kekayaan, kebebasan, jabatan, popularitas menjadi sandaran kita untuk cari bahagia, tunggu aja waktunya kita dapat stressful dalam kehidupan, atau orang biasa bilang dengan life crisis. Ada yang bilang midlife crisis atau quarter life crisis gitu ya. Biasanya di umur 20, 40, dan 60 itu ada kestresan besar yang ada di dalam kehidupan kita. Anak umur 20 biasanya stres karena mau lepas daripada orang tua. Dia stres mikirin apakah dia bisa hidup mandiri atau enggak. Orang umur 40 biasanya stres karena dia tahu sisa umur dia lebih sedikit daripada masa yang sudah dia lewati. Maka dia nengok ke belakang, kok udah sekitar 40 tahun aku hidup, kok kayaknya nggak dapat apa-apa. Kok nggak ada achievement yang berarti. Biasanya ada life crisis umur 40. Umur 60 ketika temennya WhatsApp, bro, inget nggak teman sebangkumu di SD? Siapa? Si Fulan. Oh ya, inget banget, barusan meninggal dunia, innalillahi. Ada teman sekelas meninggal dunia, ada adik kelas meninggal dunia, ada yang baru ketemu pengajian tadi pagi meninggal dunia padahal umurnya lebih muda dari kita. Di situ kemudian di umur 60-an itu kita akan life crisis. Kalau kita tidak membawa bekal yang cukup pada masa itu, kita akan jadi ketakutan sendiri karena kita ngerasa hidup kita akan segera berakhir dan kita belum siap untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Maka ingat baik-baik, kita semua, ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri, bahwa umur kita itu dibatasi sama Allah. Rasulullah bilang rata-rata umur umatku itu 60-an tahun. Kalau lebih berarti bonus, kalau kurang ya sudah, berarti kesempatannya memang terbatas hanya sampai situ. Saya pernah pengen ngecek, memvisualize sebetulnya umur 60 tahun itu seperti apa lamanya. Kan kayaknya lama banget ya. Wong nunggu apa? Nunggu bus 15 menit aja rasanya lama, apalagi 60 tahun. Enggak. Ternyata cepet banget. Karena umur 60 tahun itu bisa secara sederhana saya gambarkan di tabel yang ada di depan tuh. Itu kotak-kotak teman-teman sekalian, itu adalah umur kita kalau umur kita 60 tahun. Maksudnya apa? Satu kotak mewakili 1 minggu. Maka kalau kotak itu disusun itu 60 tahun. Ya, kotak pertama itu hari kita lahir, kotak terakhir berarti hari kita mati kalau umur kita 60 tahun. Ya nggak tahu kalau besok meninggal ya bisa juga. Tapi kalau pas seperti yang Rasulullah sampaikan 60 tahun ya kira-kira kotaknya sebanyak ini. Ketika saya tanya sama Siri, berapa banyak kotak yang sudah saya buang gitu kan ya. How many weeks from 28 November 1988? Here's what I found. Ternyata pada saat itu, ini udah sekitar setahun yang lalu, saya nanya sama si Siri gitu ya. Ternyata umur saya sudah kebuang 1680 minggu. Yang kalau saya masukkan ke dalam kotak, Masya Allah, ternyata saya sudah ngebuang separuh lebih daripada perjalanan saya menuju umur 60 tahun. Difahami Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita mau gambar tabel ini di kamar kita, setiap minggu kita coret satu, setiap minggu kita coret satu, kita akan tahu betapa sempitnya hidup kita. Maka jangan tertipu atas waktu yang terlihat lama, tapi ada ajal yang bisa datang kapan saja yang harus kita pikirkan baik-baik. So kita kembali ke masalah topik tadi, masalah orang pengen bahagia. Maka ketika kemudian ada kalimat
Laqad khalaqnal insana fi kabad. Aku memang bikin hidup kalian itu penuh dengan kesulitan. Tapi Allah juga bilang, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Aku bisa menakdirkan apapun atas kehidupan kalian. Artinya, di balik setiap kesusahan yang Allah titipkan dalam hidup kita, Allah pun bisa memberikan penawarnya. Allah pun bisa memberikan kemudahan di dalamnya. Maka ketika ada orang yang ingin Allah jadikan kehidupannya baik, Allah tuh nggak kasih populer, nggak kasih kaya, nggak kasih kebebasan, nggak kasih jabatan. Tetapi Allah katakan, aku akan fakihkan ia dalam agama. Man, barang siapa, yuridullahu bihi khairan, yang Allah kepengen orang ini jadi baik, Allah akan kasih agama, yufaqihu fiddin. Allah akan jadikan dia faham atas agama. Karena agama ini adalah cara Allah menjadikan hambanya bahagia. Apa janjinya Allah? Allah berjanji, siapapun yang kemudian menggenggam agama ini, la khaufun alaihim walahum yazanun. Nah, ini yang tadi saya maksud sebagai kebahagiaan tertinggi yang Allah berikan kepada kita. La khaufun alaihim walahum yazanun. Kalian tidak akan pernah punya rasa khauf. Khauf itu rasa takut. Walahum yazanun, dan kalian tidak akan lagi bersedih hati. Maksud khauf dan yazanun ini apa? Mari kita coba bedah. Khauf, rasa takut atas apa? Rasa takut atas masa depan yang kita nggak tahu. Yazanun, atas kesedihan apa kemudian Allah hilangkan dari kehidupan kita? Kesedihan atas sesuatu yang sudah berlalu. Jadi ngelihat ke belakang nggak sedih, ngelihat ke depan nggak takut. Itulah seorang muslim yang bertakwa. Allah tuliskan la khaufun alaihim walahum yazanun ini di dalam banyak sekali ayat di dalam Al-Quran tuh, kalau kelihatan ya yang kecil-kecil di bawah tuh, surat 2 ayat 38, surat 2 ayat 62, ayat 112, ayat 262, diulang lagi di 274, diulang lagi di 277, di Ali Imran di 170, di Ali Imran di 170, di Al-Maidah di dan seterusnya. Itu Allah ulang-ulang setiap kali itu untuk mengingatkan kepada kita betapa orang yang menggenggam agama, dia tidak akan pernah takut lagi dan dia tidak akan pernah sedih lagi. Itu kebahagiaan tertinggi. Loh, bukankah kebahagiaan tertinggi itu senang, Ustadz? Bukan. Senang itu nggak seberapa. Karena senang itu dalam Islam itu disebut dengan nama hawa. Hawa itu seperti udara yang setiap kali kita tarik harus kita hembus. Ada batasnya dan harus kita keluarkan. Senang itu nggak mungkin terus-terusan. Tapi kalau nggak sedih dan nggak takut, itu bisa terus-terusan. Contoh, apa sih yang paling bikin kita senang? Kalau buat anak bocah mungkin yang paling bikin dia senang kalau kita kasih jalan-jalan ke Hong Kong gitu, ke Disneyland atau ke mana, ke Jepang atau ke Universal Studio misalnya. Atau kita kasih jalan lah mereka ke tempat yang paling mereka mau. Pertanyaannya, mereka kita kasih jalan-jalan, setelah itu nyampe di depan Universal Studio, kita kasih tahu sama mereka kalau adiknya atau kakaknya ternyata baru meninggal dunia. Kebayang nggak? Itu di depan Universal Studio atau Disneyland itu jadi nggak ada artinya. Kenapa? Karena kita sedih. Karena kita takut. Sedih itu ngehilangin seneng. Takut itu ngehilangin rasa tenang. Maka nggak sedih sama nggak takut, berarti hidup kita bahagia. Bisa difahami ya? Maka ini kebahagiaan level tinggi. Kebahagiaan yang tertinggi. Apa sih yang kemudian orang cari? Misalkan capek-capek kerja, kemudian nanti di akhir tahun dia sewa misalkan glamping atau apa bahasa zaman sekarang ya, sewa hotel mewah, kemudian untuk healing gitu ya, untuk sekedar menarik napas di balkonnya, menghirup udara segar sambil bilang, aduh kayak tenang banget ya. Padahal urusan ketakutan dia sudah akan hadapi lagi setelah pulang dari liburan. Ngerti maksud saya? Tapi orang Islam nggak gitu. Ketika Al-Quran ini, balik lagi ke Al-Quran, topik kita hari ini Al-Quran teman-teman sekalian. Ketika Al-Quran kemudian kita genggam, maka la khaufun alaihim walahum yazanun. Ini Allah sampaikan dalam banyak sekali ayat. Ini contohnya ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia dengan Siti Hawa. Kulnah bitu min hajami'a. Kalian turun ke dunia itu, nanti fa'imma ya'tiyanakum minni huda. Nanti aku akan kasih kalian huda, petunjuk. Ya, kalau di kita, karena kita sudah disempurnakan dengan Al-Quran, aku akan kasih Al-Quran kepada kalian. Kemudian barang siapa yang mengikuti petunjuk itu, lihat, la khaufun alaihim walahum yazanun. Kalau kita ingat cerita Nabi Adam itu adalah sosok yang pindahan rumahnya paling gak enak di seluruh dunia, bener gak? Ya, kalau kita pindah cuma ke mana, dari Jakarta pindah ke kampung, masih gak ada masalah. Jakarta pindah ke pelosok masih gak ada masalah. Nabi Adam dari surga pindah ke dunia, itu pindahan rumah paling menegangkan. Tapi Allah bilang, tenang, kalau aku kasih petunjuk, kamu akan hilang ketakutan. Maka inilah yang harusnya kita cari daripada Al-Quran.
Maka nggak lucu seorang muslim yang menghafalkan Al-Quran, yang membaca Al-Quran, yang menjadikan Al-Quran hiasan dari setiap harinya di bulan Ramadan, tapi masih takut ngadepin dunia, masih takut atas rezeki yang nggak menentu, masih takut nanti anak mau jadi apa, masih takut masih ini, masih ini. Itu tandanya Al-Quran belum menjadi mukjizat yang mewujud dalam kehidupan kita. Maka la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini menjadi sesuatu yang harusnya kemudian kita pikirkan baik-baik. Agama. Jadi ketika ada kalimat I just wanna be happy, ya maka kembalilah kepada Al-Quran. Maka Allah akan berikan tadi ketidaktakutan. Sebagaimana kalimat Rasulullah dengan Abu Bakar, la tahzan, janganlah bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah akan bareng-bareng kita. Allah akan senantiasa bersama kita selama kita kemudian bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan terakhir yang bisa saya sampaikan kepada ibu dan bapak semua, juga anak-anak di SD Alfa Centauri dan juga guru-guru yang dirahmati Allah, wasiat untuk diri saya sendiri juga adalah yuk jadikanlah Al-Quran di posisi tertingginya mumpung kita lagi ada di bulan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah yang tidak pernah terlepas daripada Al-Quran di bulan ini, yang kemudian mewujudkan lewat bentuk amal-amal yang luar biasa. Rasulullah dikenal kalau di bulan Ramadan itu sedekahnya itu kayak angin berhembus, gak pernah berhenti. Jadi kayak air ngalir aja udah keluar dalam bentuk amal sedekah, keluar dalam bentuk amal tenaga, kemudian keluar dalam bentuk amal jihad, bahkan perang Badar pun dilakukan di saat bulan Ramadan, tidak mengurangi sedikit pun kadar amal. Jadi kalau ada orang bilang yang paling khas di bulan Ramadan itu tidur, ya enggak juga gitu. Karena justru di bulan Ramadan ini karena ada lapar yang kita rasakan, amal kita jadi berlipat ganda. Kayak ngisi deh begini ya. Ini kan enak banget ini kalau di sebelah saya ada es campur ya. Ngomong sudah hampir 40 menit terus ngeglek es campur kan enak ya. Tapi kan ternyata nggak bisa karena kan masih harus nunggu maghrib kira-kira 1 jaman lagi gitu kan ya. Maka tentu keringnya bibir ketika kemudian berdakwah akan diganjar lebih daripada berdakwah di bulan-bulan biasa. Begitu juga dengan sedekah, begitu juga dengan amal-amal yang lain. Maka apapun amal yang teman-teman favoritkan, perbanyak itu di bulan Ramadan. Dan ketika berinteraksi dengan Al-Quran, jangan berhenti sampai bacaan, tapi lanjutkan sampai ke poin tertinggi ketika Al-Quran ini bisa menjadi jalan kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga dengan Al-Quran ini Allah berikan keberkahannya untuk kita, dan semoga Allah hadiahkan takwa sebagai hadiah satu-satunya saja sudah, yang terbaik yang bisa kita dapatkan dalam bulan suci Ramadan. Karena memang diperintahkannya Ramadan kepada kita, diperintahkannya puasa kepada kita, kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum, diperintahkan ini kepada kita dan orang sebelum kita, la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa, supaya keluar dari Ramadan ini bukan hanya sekedar berbicara mudiknya, bukan berbicara nanti kumpul saudaranya, makan enaknya, bergembiranya, itu juga bagian daripada sunnah di hari raya, tetapi lepas daripada itu ada upgrading kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada waktu untuk bertanya dipersilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Bimar atas pemaparan materinya yang sangat mencerahkan ya. Tadi membahas tentang Al-Quran, bagaimana Al-Quran ini bisa memuliakan siapapun yang mau berinteraksi dengan Al-Quran. Mungkin kita langsung saja ke agenda selanjutnya, yaitu penutup. Mungkin ada closing statement dari Ustaz Wimar dan juga doa Ustaz untuk apa yang mau di sore hari ini. Silakan Ustaz. Baik teman-teman sekalian, tidak ada doa yang lebih baik ketika kita meminta kepada Allah atas ketakwaan yang bisa Allah berikan kepada kita. Maka kita berharap di Ramadan ini on point, tidak lebih tidak kurang. Kita berharap takwa yang menjadi satu-satunya yang Allah berikan setelah Ramadan ini usai. Sisanya bonus. Yang penting ketakwaan itu yang kemudian kita harapkan lebih. Maka kita senantiasa menengadah tangan kita untuk meminta itu di setiap qiyam kita, di setiap waktu kita bersiam, di setiap kemudian lapar kita, itu senantiasa kita jadikan kesempatan kita untuk mohon kepada Allah. Karena barang siapa yang berpuasa maka doanya nggak tertolak. Apalagi digabung dengan Lailatul Qadar, Masya Allah, digabung dengan selesai khataman Quran misalkan. Nah, kita saling mendorong, saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Ramadan ini lebih baik daripada sebelumnya. Teman-teman sekalian,
Mari kita tutup kajian kita hari ini dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa alafa indal hisab. Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal malabrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih sekali lagi atas undangannya teman-teman sekalian. Salam kenal, salam berbuka puasa. Semoga bisa kumpul bareng keluarga dengan keindahan dan dengan keberkahan di bulan puasa ini. Saya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Baik Bapak Ibu semua, itulah akhir dari kajian Ramadan dengan tema Mindful Ramadan ala Rasulullah bersama Ustadz Wimar Aditya. Semoga tadi ya kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai way of life ya, cara hidup gitu. Tidak hanya berhenti di kita membacanya, terutama di bulan Ramadan ini, tapi juga kita mulai untuk mengamalkannya. Tadi salah satu caranya, kata Ustadz Wimar, adalah dengan kita perbanyak bertanya kepada ulama, atau mungkin juga bisa kita artikan dengan kita perbanyak untuk menuntut ilmu ya, ke kajian-kajian yang kajian tematik seperti ini juga sangat baik gitu ya, namun juga perlu untuk kita mengkaji ilmu secara berkelanjutan gitu ya, mendalami salah satunya mendalami berbagai macam keilmuan dalam Islam supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung, juga mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk terus menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Baik Bapak Ibu, mungkin itu ya yang bisa kita sama-sama renungkan gitu ya di sore hari bulan Ramadan ini, dan juga sudah beberapa menit lagi nih menuju berbuka Bapak Ibu. Saya Khadijah juga mewakili seluruh panitia dan juga semuanya. Ustadz Wimar tadi menyampaikan selain Ustadz Abu Somad, ada Ustadz Adi Hidayat juga ya tadi yang disampaikan. Itu sebenarnya balik lagi kepada mungkin preferensi gitu ya. Kita ingin lebih suka ustadz yang seperti apa gitu. Dan juga tadi yang penting adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Bapak Ibu semua. Jadi itu dia ya Bapak Ibu. Tadi juga kesimpulannya sudah. Untuk bisa mindful adalah dengan terus berinteraksi dengan Al-Quran. Karena jika kita seorang muslim itu adalah orang yang tidak takut gitu ya dengan melihat masa depan, dan juga tidak bersedih atas apa yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi kita bisa hidup dengan benar-benar mindful di hari ini gitu, dengan terus menjadi orang yang taat, karena akhir dari taat itu adalah kebahagiaan ya, keberkahan. Tapi jika kita berani untuk bermaksiat, maka itulah yang akan menjadi nantinya kesengsaraan gitu dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu jangan hanya membaca dan juga menghafal, karena kata Ustaz Wimar tadi, membaca dan kalau kita tidak membaca ataupun tidak menghafal itu tidak dosa, tapi jika kita tidak mengamalkan Al-Quran itu baru yang akan menjadi dosa untuk kita. Mudah-mudahan setelah kajian ini kita dimudahkan untuk terus mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Saya Khadijah sebagai MC hari ini pamit undur diri. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam membantu kajian di sore hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa ya, sebentar lagi Bapak Ibu semua. Saya pamit. دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني
وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نسفا إنما إلهكم
ذلكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى
آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتك فنسيتها وكذلك اليوم ننسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.